Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan calon pengurus OSIS Diptia Haji Paramita SMA Negeri 11 Yogyakarta masa bakti 2020-2021. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia dan nikmat-Nya sehingga kita dapat melaksanakan orasi virtual calon pengurus OSIS Diptia Haji Paramita SMA Negeri 11 Yogyakarta masa bakti 2020-2021. Kami selaku pembawa acara akan menyampaikan susunan acara yang akan kita lalui pada orasi kali ini. Yang pertama, pembuka. Dilanjut, yang kedua, sambutan Ketua OSIS periode 2019-2020. Yang ketiga, sambutan Ketua MPK periode 2019-2020. Yang keempat, sambutan Wakil Kepala Sekolah Urusan Kesiswaan. Kelima, pemaparan program calon pengurus OSIS Diptia Haji Paramita SMA Negeri 11 Yogyakarta masa bakti 2020-2021 dilanjutkan tanya jawab. Yang terakhir, penutup. Bapak Ibu Guru yang kami hormati dan calon pengurus OSIS yang berbahagia, masuki acara pertama yaitu pembuka. Marilah kita mulai acara ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Cukup. Memasuki acara yang kedua, sambutan dari Ketua OSIS dan Ketua MPK periode 2019-2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rudi Rumanto selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 11 Yogyakarta. Yang terhormat Bapak Ibu Guru serta karyawan SMA Negeri 11 Yogyakarta. Yang terhormat pula calon pengurus OSIS masa bakti 2020 hingga 2021. Dan yang saya cintai teman-teman semuanya SMA Negeri 11 Yogyakarta. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat melaksanakan orasi virtual calon pengurus OSIS periode 2020 hingga 2021. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada sekolah serta tim produksi yang telah mengizinkan dan membantu dalam melaksanakan calon pengurus OSIS 2020 hingga 2021. Tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia MPK yang telah menyelenggarakan orasi virtual calon pengurus OSIS masa bakti 2020 hingga 2021. Yang ketiga, saya ucapkan selamat dan semangat kepada calon pengurus OSIS. Semoga dapat menjadi lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, dijaga amanahnya, dan jalankan proker dengan sebaik-baik mungkin dengan kreativitas yang tanpa batas. Pesan untuk teman-teman semuanya, gunakanlah hak suara kalian secara langsung, umum, bebas dan rahasia, serta jujur dan adil, karena yang kalian pilih adalah orang yang terbaik dari yang paling baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SMA Negeri 11 Yogyakarta Bapak Rudi Rumanto, yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta karyawan, dan yang saya kasihi teman-teman semuanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkahan limpah dan rahmatnya sehingga kita dapat hadir pada acara orasi SMA Negeri 11 Yogyakarta Ketua OSIS periode 2020-2021. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada sekolah yang telah mendukung acara orasi ini sehingga dapat berjalan dengan lancar dan hikmat. Juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman panitia MPK Angkatan 22 dan juga 23 yang telah menjalankan tugasnya dalam melaksanakan orasi Ketua OSIS periode 2020 dan juga 2021. Saya ucapkan terima kasih juga kepada anggota OSIS MPK Angkatan 2019-2020 yang telah menjalankan tugas-tugasnya dengan cukup baik, dan semoga kedepannya kita dapat mengajarkan adik-adik OSIS MPK yang lain untuk dapat menjalankan tugas-tugas dengan benar dan baik. Saya ucapkan selamat kepada para anggota OSIS MPK yang baru. Semoga kalian dapat menjalankan tugas dan amanah sesuai dengan apa yang ada. Dan juga saya ucapkan selamat kepada calon-calon Ketua OSIS SMA Negeri 11 Yogyakarta periode 2020-2021. Semoga kalian dapat menjalankan apa yang sudah diamanahkan. Saya berharap di masa yang pandemi ini
kita semua tetap dapat berpikir kreatif maupun inspiratif untuk SMA Negeri 11 sendiri maupun luar SMA Negeri 11. Saya harap dengan adanya pandemi ini tidak menutup kita untuk dapat berkreasi lebih jauh lagi. Dan juga saya berharap pandemi ini dapat segera berakhir agar kita dapat menjalankan hal-hal seperti yang dulu lagi. Saya kira cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Pesan saya untuk adik-adik yang akan berorasi pada hari ini, semangat, jangan pantang menyerah, dan juga jalankan tugas dan amanah sesuai apa yang ada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk sambutan dari Kak Radit dan Kak Hilal selaku Ketua OSIS dan Ketua MPK periode 2019 periode 2020. Untuk selanjutnya, sambutan Wakil Kepala Sekolah Urusan Kesiswaan. Untuk Pak Edi Widianto, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Selamat pagi Bapak Ibu dan hadirin sekalian, terutama calon pengurus OSIS Ditya Aji Paramita SMA Negeri 11 Yogyakarta masa bakti 2020-2021. Segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Karena dengan segala nikmatnya, SMA Negeri 11 Yogyakarta, terutama Majelis Perwakilan Kelas, melaksanakan kegiatan orasi pengurus OSIS masa bakti 2020-2021 kali ini, insya Allah akan berjalan dengan lancar. Bapak Ibu dan calon pengurus OSIS yang kami hormati dan kami banggakan, kelangsungan sebuah generasi itu juga sangat bergantung kepada bagaimana keterampilan, bagaimana kecakapan generasi mudanya dalam menyongsong masa depan. SMA Negeri 11 Yogyakarta sebagai sebuah lembaga pendidikan yang berkecimpung dalam dunia pendidikan terutama di Yogyakarta, pada kesempatan kali ini menyelenggarakan orasi calon pengurus OSIS masa bakti 2020-2021, tentunya punya tujuan yang luar biasa. Di samping itu melatih bagaimana anak-anak itu nanti berorganisasi, juga berusaha mencetak bagaimanakah mereka calon pemimpin akan menyongsong masa depan mereka. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini ada 10 calon pengurus OSIS masa bakti 2020-2021. Masing-masing akan memaparkan programnya, masing-masing akan menyampaikan pandangannya. Bagaimanakah mereka nanti akan membawa SMA Negeri 11 Yogyakarta, mengajak teman-temannya, mengajak seluruh siswa dalam rangka memajukan SMA Negeri 11 Yogyakarta. Kita semua yang hadir, yang nanti akan memilih, kita berkewajiban untuk menyukseskan ini dengan cara kita harus memilih salah satu dari mereka untuk menjadi penerus generasi pengurus OSIS sebelumnya, dengan satu harapan, mudah-mudahan kepengurusan yang kali ini tentunya lebih baik dari kepengurusan yang sebelumnya. Bukan berarti kepengurusan yang sebelumnya kurang baik, tapi pengurus OSIS kali ini harus lebih meningkatkan, harus lebih baik, harus lebih maju dalam rangka membawa misi dan visi SMA Negeri 11 Yogyakarta. Dengan satu semangat, song-song Indonesia, bergerak dan majulah pemuda Indonesia melalui OSIS Ditya Aji Paramita SMA Negeri 11 Yogyakarta. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan hadirin semuanya. Salam sehat dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutan dari Pak Edi Widianto selaku Wakil Kepala Sekolah Urusan Kesiswaan. Untuk acara selanjutnya adalah pemaparan program calon pengurus OSIS SMA Negeri 11 Yogyakarta masa bakti 2020-2021. Marilah kita simak pemaparan dari Sultan kelas 11 IPA 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 11 Yogyakarta, serta yang saya hormati Bapak, Ibu Guru, dan karyawan SMA Negeri 11 Yogyakarta, serta teman-teman kelas 12, 11, dan 10 yang berbahagia. Pertama, mari kita panjatkan doa puji syukur kita atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan rahmat, karunia, dan hidayahnya kepada kita sehingga dapat bertemu dalam kesempatan kali ini. Langsung saja, saya akan menyampaikan visi dan misi saya untuk OSIS masa jabatan 2020-2021. Visi saya adalah mewujudkan OSIS SMA Negeri 11 Yogyakarta yang memiliki karakter dan kapasitas kepemimpinan, integritas, dan produktivitas dengan menjunjung tinggi nilai dan asas kekeluargaan serta komitmen yang kukuh. Di samping itu, saya mempunyai misi, yakni yang pertama, meningkatkan dan menjaga komunikasi dan konektivitas antar seluruh warga sekolah dan elemen-elemen terkait, baik itu komite dan lain-lain. Sehingga dalam hal itu dapat tercapai sinkronisasi tujuan. Kenapa? Di sini saya menaruh konektivitas di misi pertama karena mengingat situasi dan kondisi seperti ini, konektivitas dan komunikasi sangatlah berkurang. Apalagi jarang ada interaksi antar seluruh warga sekolah. Di visi saya ini, konektivitas sangatlah penting supaya tercapai sinkronisasi tujuan dan tercipta relevansi antar visi dan misi. Yang kedua, yakni mengembangkan dan membangun inovasi dan ide-ide baru yang lebih luas dan lebih berkembang daripada inovasi sebelumnya. Misi saya yang ketiga adalah menumbuhkan kesadaran akan komitmen awal sebagai organisasi OSIS untuk mencapai visi bersama dengan penuh integritas. Lanjut ke sesi pertanyaan. Yang pertama, bagaimana cara mengefektifkan agenda OSIS pada masa pandemi ini dan program apa yang Anda laksanakan? Untuk efektivitas komunikasi mungkin kita bisa melaksanakannya lewat aplikasi online yang virtual dan lebih efektif lagi. Misal diberi waktu 1 bulan 1 kali atau 1 bulan 2 kali seperti itu. Lalu lanjut yang kedua, bagaimana cara Anda menyikapi organisasi ilegal di sekolah? Untuk masalah organisasi ilegal, saya mungkin selama organisasi tersebut tidak berbuat macam-macam atau bisa dibilang kondusif di lingkungan sekolah, tidak mengganggu suatu apapun itu, baik kegiatan dan lain-lain, saya rasa itu oke-oke saja. Tapi untuk kedepannya mungkin lebih diedukasi buat teman-teman yang ikut organisasi seperti itu, bukan dari saya melainkan dari guru-guru atau yang lebih dewasa, karena mungkin kalau cuma dari teman-temannya nggak bakal tercerahkan. Lanjut yang ketiga, bagaimana sikap Anda bila program OSIS tidak sesuai dengan visi misi sekolah atau bertentangan dengan program sekolah? Apabila visi dan misi kami anggota OSIS itu bertentangan dengan visi dan program sekolah, mungkin kecil kemungkinannya ya, soalnya kan sejak awal kita udah sebelum membuat visi misi itu sudahlah harus membaca dan mengetahui apa visi misi sekolah. Semisal ada perbedaan visi misi kami dari OSIS dan visi misi sekolah, mungkin di pertengahan masa jabatan harus segera ditindaklanjuti perubahan visi dan misi tersebut.
Lanjut ke pertanyaan terakhir. Menurut Anda, OSIS yang baik itu seperti apa dan bagaimana cara mewujudkannya? Untuk OSIS yang baik itu yang pastinya bisa menjadi tauladan buat siswa-siswi lainnya. Kita kan apalagi kita bekerja sama dengan MPK, yang dimana MPK itu tugasnya menampung, mewadahi aspirasi siswa. Dalam hal ini kami OSIS adalah mewujudkan aspirasi-aspirasi tersebut dengan hal-hal inovasi atau ide-ide yang lebih matang lagi. Di sini cara mewujudkannya adalah dengan memberikan pelatihan atau sosialisasi terkait hal-hal kepemimpinan, integritas, dan produktivitas seorang siswa. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sultan telah memaparkan visi misi OSIS-nya. Bagaimana tanggapannya Widya? Sultan memiliki program yang bersifat virtual di saat pandemi ini ya. Tadi visi misinya juga bagus. Menyikapi organisasi ilegal dengan menindak tegas. Oke, untuk selanjutnya Patricia dari 11 IPA 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 11 Yogyakarta, serta yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan teman-teman yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan yang sehat. Perkenalkan, nama saya Patricia Sania Avioleta dari kelas 11 IPA 3, nomor absen 30. Di sini saya akan menyampaikan visi dan misi saya. Visi saya yang pertama adalah menjadikan OSIS SMA Negeri 11 sebagai organisasi yang berkarakter dan berkualitas. Yang kedua, menjadikan OSIS SMA Negeri 11 Yogyakarta sebagai wadah untuk meningkatkan minat, bakat, serta kreativitas siswa. Dan yang ketiga, menciptakan siswa-siswi SMA Negeri 11 yang berani, disiplin, dan sopan. Untuk misi saya yang pertama adalah meningkatkan mutu kinerja OSIS. Yang kedua, tegas, sigap, dan bertanggung jawab dalam menyelesaikan persoalan dan melaksanakan tugas. Yang ketiga, melanjutkan program pengurus OSIS sebelumnya, baik yang sudah terlaksana maupun yang belum terlaksana. Yang keempat, membiasakan budaya 5S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun di kehidupan di sekolah. Dan yang kelima, melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dapat menumbuhkan dan meningkatkan kreativitas serta minat bakat siswa-siswi SMA Negeri 11 Yogyakarta. Masuk ke sesi pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, bagaimana cara mengefektifkan agenda OSIS pada masa pandemi ini dan program apa yang akan Anda laksanakan? Untuk cara mengefektifkan dalam masa pandemi ini, kita bisa melakukannya secara virtual, yaitu lewat media sosial, seperti lewat grup chat di WA atau di Line. Kita bisa menanyakan perkembangan program OSIS dari Sekbid dan kita lihat mana yang bisa kita laksanakan di masa pandemi ini. Contoh program-programnya seperti apa yang kita lakukan waktu ENIF kemarin, yaitu perlombaan secara virtual. Jadi mungkin kita akan bisa melakukan program-program itu untuk selanjutnya juga selama masa pandemi ini. Lanjut ke pertanyaan yang kedua, bagaimana cara Anda menyikapi organisasi ilegal dalam sekolah dan apa tanggapan Anda tentang anak-anak yang mengikuti organisasi ilegal tersebut? Untuk cara menyikapinya, pertama-tama kita harus tahu apa motif dan tujuan mereka dalam berorganisasi secara ilegal itu. Kita coba ajak bicara, kita tanyakan apa yang sebenarnya menjadi tujuan mereka, kita komunikasikan. Dan apabila tujuan mereka setelah kita bicarakan ternyata bisa kita ambil jalan tengah, kita coba ambil jalan tengah dan kita cari apa langkah-langkah selanjutnya, langkah-langkah yang kegiatan-kegiatan positif yang bisa kita lakukan. Jadi kita bisa bekerja sama untuk mewujudkan kegiatan-kegiatan yang baik, kegiatan-kegiatan yang positif, sehingga kegiatan yang dihasilkan dari organisasi ilegal itu tujuannya mereka tetap terwujud, tapi tetap dengan melakukan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga, bagaimana sikap Anda bila program OSIS tidak sesuai dengan visi misi sekolah atau bertentangan dengan program sekolah?
Sikap saya yang pertama kan dalam penyusunan program OSIS, sekbid itu pasti akan berkomunikasi dengan guru-guru pendampingnya. Jadi dalam penyusunannya pun guru-guru memberi masukan mana yang cocok untuk dilaksanakan sesuai dengan visi misi sekolah dan mana yang tidak. Jadi dari awal semua program-program OSIS sudah mendapat persetujuan dan sudah dengan sebaik mungkin disusun berdasarkan visi misi sekolah juga. Jadi antara OSIS dan sekolah bisa berjalan seiringan untuk menciptakan program-program yang memajukan sekolah. Lanjut ke pertanyaan yang keempat, pertanyaan terakhir. Menurut Anda, OSIS yang baik itu seperti apa dan bagaimana cara mewujudkannya? OSIS yang baik itu yang pertama dari segi anggotanya, dari segi OSISnya sendiri itu harus saling mau bekerja sama satu sama lain dan harus mau bekerja. Jangan sampai ikut OSIS hanya untuk numpang nama atau numpang tenar. Jadi di OSIS harus benar-benar mau bekerja, bertanggung jawab dan jujur dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Serta OSIS harus memiliki hubungan komunikasi yang bagus, yang baik antara satu dengan yang lainnya dan juga dengan guru-guru serta warga-warga sekolah yang lainnya, sehingga untuk mencapai program-program OSIS terlaksana kita bisa melalui komunikasi yang baik itu. Jadi OSIS yang baik adalah OSIS yang mau bekerja, bertanggung jawab, jujur dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf ada kesalahan dalam pengucapan dan penyampaian visi misi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Terima kasih. Terima kasih, Patricia, kelas 11 IPA 3. Gimana nih tanggapannya tadi? Keren sih, visi misinya cocok banget. Lagi pandemi gini, terus mengaktifkan media sosial di saat pandemi itu menurutku cocok banget. Oke, kita lanjut ya. Iya. Dari Periza, kelas 11 IPA 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 11 Yogyakarta dan yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SMA Negeri 11 Yogyakarta. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang indah ini dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam kita curahkan kepada Rasulullah SAW yang kita nanti syafaatnya di akhir kelak. Allahumma amin. Yang pertama, saya berterima kasih karena telah diberi kesempatan untuk melakukan orasi pemilihan pengurus harian OSIS periode 2020-2021. Perkenalkan, nama saya Feliza Pinkan Santosa, saya dari kelas 11 IPA 2. Saya akan membacakan visi dan misi saya. Visi saya adalah menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif, bebas berekspresi, dan menjunjung tinggi nilai prestasi. Adapun beberapa misi yang bisa menunjang keberhasilan visi saya. Yang pertama, mengajak siswa-siswi untuk berekspresi, bakat, dan minat melalui ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Yang kedua, menjadikan siswa-siswi berkepribadian unggul dan berkualitas. Yang ketiga, menjunjung tinggi keimanan dan ketakwaan baik di dalam lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah berdasarkan keimanan dan keyakinan masing-masing. Dan yang terakhir adalah memfasilitasi seluruh siswa untuk mengembangkan potensi diri dari segala bidang. Langsung saja kita jawab. Pertanyaan yang pertama, bagaimana cara mengefektifkan agenda OSIS pada masa pandemi ini dan program apa yang akan Anda laksanakan? Menurut saya, selama pandemi corona ini, mungkin OSIS bisa melakukan Google Meet atau Zoom dari rumah. Itu untuk mempererat interaksi antar anggota OSIS. Pertanyaan kedua, bagaimana cara Anda menyikapi organisasi ilegal di dalam sekolah? Dan apa tanggapan Anda tentang murid-murid yang masuk ke organisasi tersebut? Menurut saya, sekolah tanpa murid nakal itu kayaknya nggak ada. Terus cara mengatasinya, pasti satu kelas itu kan punya kepanitiaan. Menurut saya, pertemanan itu bisa menjadi faktor utama dalam seseorang bisa berubah. Contohnya kita dapat merangkul dan memberitahu, menasihati teman tersebut untuk bisa melakukan hal-hal yang lebih positif daripada harus melakukan kenakalan remaja.
Pertanyaan ketiga, bagaimana sikap Anda bila program OSIS tidak sesuai dengan visi misi sekolah atau bertentangan dengan program sekolah? Tanggapan saya tentang visi misi yang dengan peraturan sekolah. Menurut saya lebih mengoreksi visi misinya, karena kalau peraturan sekolah itu sudah ditetapkan lebih sebelum visi misi, jadi mungkin kalau bertolak belakang kita bisa merevisi visi misi yang telah ditentukan tersebut. Pertanyaan terakhir, menurut Anda OSIS yang baik itu seperti apa dan bagaimana cara mewujudkannya? Kalau menurut saya OSIS yang baik itu bisa menjadi panutan dan teladan bagi siswa lainnya. Kenapa OSIS itu harus dibentuk dalam sebuah sekolah? Karena bisa menjadi contoh untuk teman-teman lainnya, bisa lebih aktif, lebih mengayomi yang lain, dan juga yang pasti lebih memiliki attitude yang lebih baik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Feliza telah menyampaikan visi misinya. Feliza ini memiliki program rapat virtual agar tujuannya lebih mengakrabkan anggota OSIS. Betul begitu, Widya? Betul, keren. Untuk selanjutnya Nabil dari 10 IPA 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat berkumpul pada acara hari ini. Ucapan terima kasih tidak lupa saya sampaikan kepada yang terhormat Bapak Rudi Rusmanto selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 11 Yogyakarta, dan juga Bapak dan Ibu Guru yang terhormat serta kakak-kakak MPK dan OSIS yang telah meluangkan waktunya untuk berkumpul pada kesempatan hari ini. Untuk mempersingkat waktu, saya akan memperkenalkan visi dan misi saya. Visi saya yang pertama adalah memajukan SMA Negeri 11 Yogyakarta dan membuat OSIS SMA Negeri 11 Yogyakarta menjadi wadah untuk menampung ideologi, kreativitas, dan pendapat yang membangun organisasi. Lalu kita lanjut ke misi kita, ke misi saya. Misi saya sederhana saja. Misi saya ada 3. Yang pertama, mengajak teman-teman SMA Negeri 11 Yogyakarta untuk taat beragama, karena taat beragama adalah kewajiban umat beragama. Lalu yang kedua adalah mengajak teman-teman SMA Negeri 11 Yogyakarta menyadari akan pentingnya kebersihan lingkungan, karena kebersihan lingkungan itu mempengaruhi proses belajar mengajar. Lalu yang ketiga, saya membuat program kerja baru yang bernama Go Digital. Nah, Go Digital ini cara kerjanya kita mengumpulkan pendapat-pendapat di grup WhatsApp, lalu kita memindahkan pendapat-pendapat berikut yang kami pilih ke Google Form. Lalu di Google Form itu kita memilih secara musyawarah mufakat. Mas Gus tadi jawab. Baik. Yang pertama, bagaimana cara mengefektifkan agenda OSIS pada masa pandemi ini dan program apa yang akan Anda laksanakan? Program kerja saya yang akan saya laksanakan adalah program kerja misi saya yang barusan saya bilang, seperti Go Digital. Karena di masa pandemi ini Go Digital itu sangat efektif untuk digunakan, karena Go Digital itu istilahnya seperti rapat secara online. Dan yang kedua, bagaimana cara Anda menyikapi organisasi ilegal di dalam sekolah dan apa tanggapan Anda tentang murid-murid yang masuk organisasi tersebut? Saya tidak memaksa mereka untuk menjadi baik. Saya hanya mengajak mereka dan mengarahkan mereka ke tempat yang lebih baik. Dan yang ketiga, bagaimana sikap Anda bila program OSIS tidak sesuai dengan visi misi sekolah atau bertentangan dengan program sekolah? Saya sudah memikirkan hal itu, maka dari itu saya membuat program kerja yang sederhana yang dapat terrealisasikan dan sesuai visi dan misi dan sejalan sama visi misi sekolah.
Dan yang terakhir, menurut Anda, OSIS yang baik itu seperti apa? Apa dan bagaimana cara mewujudkannya? OSIS yang baik adalah OSIS yang dapat bekerja sama antar tim, kompak, dan juga solid. Demikian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nabil atas pemaparannya. Program kerjanya bagus untuk Go Digital, mengarahkan organisasi ilegal ke arah yang lebih baik. Selanjutnya dari Hendra 11 IPS 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, guru dan karyawan serta teman-teman yang cintai. Di sini saya ingin menyampaikan visi misi saya sebagai calon ketua OSIS. Visi saya adalah menjaga nama baik SMA Negeri 11 Yogyakarta, memajukan wawasan kebangsaan, dan menjadi wadah pengembangan bakat, minat, dan potensi siswa. Di sini saya mengambil visi menjaga nama baik karena sekolah kita adalah sekolah kebangsaan, dan di sini saya mengambil visi yang berisi potensi, yang mengembangkan potensi dan minat siswa, karena sekolah kita pasti memiliki banyak potensi yang harus dikembangkan. Dan misi saya adalah memberi wadah untuk ekstrakurikuler agar berkembang dan memiliki kegiatan berkesinambungan, menjalin kerjasama dan hubungan dengan sekolah lain dan masyarakat dalam rangka menjaga nama baik sekolah. Dan yang terakhir, kegiatan mencerminkan nilai kebangsaan. Maksudnya sih tadi jawab. Yang pertama, bagaimana cara mengefektifkan agenda OSIS pada masa pandemi ini, dan program apa yang akan Anda laksanakan? Program yang saya laksanakan adalah salah satunya sebuah event seperti event musik atau event kemanusiaan tanpa tatap muka seperti virtual. Dan yang kedua, bagaimana cara Anda menyikapi organisasi ilegal di dalam sekolah, dan apa tanggapan Anda tentang murid yang masuk organisasi tersebut? Organisasi ilegal menurut saya sebenarnya itu cukup merugikan secara merugikan nama baik SMA Negeri 11 Yogyakarta, karena seperti yang sudah diketahui SMA Negeri 11 Yogyakarta itu memiliki predikat sekolah kebangsaan. Jika sampai predikat itu dikotori dengan organisasi ilegal seperti itu bisa menjadi poin buruk untuk SMA kita. Dan yang ketiga, bagaimana sikap Anda bila program OSIS tidak sesuai dengan visi misi sekolah atau bertentangan dengan program sekolah? Visi saya di sini berusaha menyelaraskan dengan visi sekolah. Selaras dengan visi sekolah. Dan yang terakhir, menurut Anda OSIS yang baik itu seperti apa dan bagaimana cara mewujudkannya? OSIS yang baik adalah OSIS yang bisa menjadi contoh dan tauladan untuk murid-murid lain. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Indra. Visi misinya lebih fokus ke bakat sama ekskul. Terus merekatkan hubungan OSIS dengan rapat virtual. Oke, selanjutnya langsung saja dari Beatrix 10 IPS 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Kepala Sekolah SMA Negeri 11 Yogyakarta, Bapak Rudi Rumanto, SPD MPD, yang saya hormati Bapak Ibu Guru, serta rekan-rekan yang saya cintai. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menghaturkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkat-Nya sehingga saya dapat menyampaikan visi dan misi saya sebagai kandidat pengurus OSIS masa bakti 2020-2021 sebagai regenerasi kepemimpinan. Perkenalkan, nama saya Beatrix Angela Rutbenika dari kelas 10 IPS 2. Di sini saya akan menyampaikan visi saya. Visi saya adalah menjadikan OSIS sebagai wadah aspirasi siswa untuk mengoptimalkan kemampuan diri serta mencetak generasi bangsa yang berbudi luhur dan berpengetahuan luas. Adapun misi saya yaitu pertama, menghasilkan lingkungan sekolah yang kondusif sehingga dapat mencetak generasi bangsa. Yang kedua, mengadakan berbagai kegiatan yang
mengadakan berbagai kegiatan yang bersifat mengharumkan nama baik sekolah serta mengasah minat dan bakat siswa. Yang ketiga dan terakhir yaitu mengoptimalkan sistem kerohanian yang ada sebelumnya. Lanjut ke sesi tanya jawab. Yang pertama, bagaimana cara mengefektifkan agenda OSIS pada masa pandemi dan program apa yang akan Anda laksanakan? Pada masa pandemi ini, karena kita harus bisa beradaptasi, maka saya akan lebih merealisasikan kepada media sosial seperti Instagram, YouTube, dan juga WhatsApp. Yang kedua, bagaimana cara Anda menyikapi organisasi ilegal di dalam sekolah? Dan apa tanggapan Anda tentang murid-muridnya masuk organisasi tersebut? Tanggapan saya mengenai organisasi ilegal, saya akan mencari tahu akarnya, kenapa mereka membentuk organisasi tersebut, dan melakukan himbauan dan juga memberikan sanksi jika mereka sudah kelewat batas, dan memberikan sosialisasi supaya mereka tahu dampak buruk dari organisasi tersebut. Yang ketiga, bagaimana sikap Anda bila program OSIS tidak sesuai dengan visi misi sekolah atau bertentangan dengan program sekolah? Saya akan merombak program OSIS sehingga dapat menjadi satu dengan visi misi sekolah. Karena menurut saya OSIS itu di bawah naungan sekolah dan kita harus bisa bekerja sama dengan baik dengan sekolah. Dan yang terakhir, menurut Anda OSIS yang baik itu seperti apa dan bagaimana cara mewujudkannya? OSIS yang baik menurut saya adalah yang mampu menampung aspirasi siswa dan juga mengambil tindakan seadil-adilnya tanpa memaksakan kehendak dan mengambil jalan tengah yang terbaik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya harap saya bisa menjadi dampak besar untuk sekolah kebanggaan kita ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Patrix untuk pemaparannya yang dapat mengadakan kegiatan yang mengharumkan nama sekolah, melakukan himbauan dan memberikan sanksi pada organisasi ilegal. Selanjutnya, kita simak pemaparan dari Fauzika kelas 10 IPA 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SMA Negeri 11 Yogyakarta, Bapak Rudi Rumanto SPD MPD, Bapak Ibu Guru serta karyawan yang saya hormati pula, serta teman-teman sekalian yang saya sayangi dan saya banggakan. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas waktu yang telah diberikan, serta telah mengizinkan saya untuk berdiri di tempat ini. Perkenalkan, nama saya Fauzika Indria Paramita, dari kelas 10 IPA 2 sebagai kandidat pengurus harian OSIS periode 2020-2021. Menjadi seorang pengurus sebuah organisasi memang bukan hal yang mudah, apalagi dalam tanggung jawab dengan segala resikonya. Namun, saya akan terus berusaha untuk belajar, bekerja keras, dan memberikan segala yang terbaik bagi kemajuan sekolah kita bersama. Saya telah membangun visi yaitu menjadikan sekolah kita lebih berprestasi, santun, berwawasan kebangsaan, serta menjadikan organisasi sekolah sebagai wadah pengembangan potensi siswa maupun wadah aspirasi bagi warga sekolah. Untuk tercapainya visi tersebut, saya telah menyiapkan beberapa misi, yaitu 1. Mengaktifkan serta memajukan organisasi dan ekstrakurikuler yang ada. 2. Menyiapkan kotak aspirasi dan angket yang kemudian akan dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi kemajuan sekolah. 3. Mengadakan event bagi masyarakat luas maupun siswa yang dapat meningkatkan kreativitas serta wawasan. 4. Memaksimalkan program baik yang sudah ada maupun yang akan dilaksanakan supaya meningkatkan prestasi siswa baik yang akademik maupun non-akademik. 5. Meningkatkan kedisiplinan dalam berbagai kegiatan, terutama dalam literasi dan kebersihan lingkungan. 6. Melaksanakan bakti sosial. Lanjut ke sesi tanya jawab. Yang pertama, bagaimana cara mengefektifkan agenda OSIS pada masa pandemi ini? Dan program apa yang akan Anda laksanakan? Yang saya lakukan adalah saya bisa berkoordinasi melalui media sosial seperti Zoom atau lain-lainnya untuk membuat program baru yang kemudian dapat disesuaikan dengan pandemi ini. Kemudian saya juga akan meminta bantuan dari OSIS sebelumnya, kemudian juga meminta bantuan dari beberapa guru supaya memberikan saran yang lebih baik. Yang kedua, bagaimana cara Anda menyikapi organisasi ilegal di sekolah? Dan apa tanggapan Anda pada murid-murid yang masuk organisasi ilegal tersebut? Menurut saya, organisasi ilegal tersebut sebenarnya tidak boleh ada dan tidak boleh terbentuk. Namun, jika sudah
terbentuk itu saya harus mencari tahu apa penyebab mereka masuk ke situ, atau mungkin saya bisa mencari solusi supaya pencegahan dini itu bisa dilakukan sebelum mereka masuk ke SMA ini. Yang ketiga, bagaimana sikap Anda bila program OSIS tidak sesuai dengan visi misi sekolah atau bertentangan dengan program sekolah? Menurut saya, jika tidak sesuai atau bertentangan, saya dan teman-teman OSIS lainnya akan mendiskusikan dengan pihak sekolah bagaimana solusi yang lebih baik dan juga mencari pengganti program lainnya supaya lebih sejalan dengan sekolah. Dan yang terakhir, menurut Anda, OSIS yang baik itu seperti apa? Dan bagaimana cara mewujudkan? Menurut saya, OSIS yang baik adalah OSIS yang dapat menjalankan semua programnya, serta dapat bermusyawarah dengan warga sekolah supaya dapat memajukan sekolah itu di mata masyarakat luar, sehingga dapat meningkatkan peminatan supaya masuk ke SMA ini. Kemudian dapat dilakukan dengan mengadakan event-event yang menarik perhatian dan minat bagi masyarakat luar supaya tertarik untuk masuk ke SMA ini. Sekian visi dan misi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada perkataan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Fauzika. Ini visi misinya lebih berbeda dari yang lain. Menyiapkan kotak aspirasi dan angket untuk dijadikan bahan evaluasi untuk kemajuan sekolah. Ya, tadi kita sudah dengarkan dan lihat dari pemaparan dari calon ketua OSIS Diptia Haji Paramita SMA Negeri 11 Yogyakarta masa bakti 2020-2021. Selanjutnya untuk mempersingkat waktu, kita memasuki acara yang terakhir, yaitu penutup. Bapak Ibu Guru yang kami hormati dan calon pengurus OSIS yang berbahagia, sampailah kita pada penghujung acara ini. Sebelum acara kami tutup, kami mengucapkan terima kasih kepada Kepala SMA Negeri 11 Yogyakarta, Bapak Ibu Guru, calon pengurus OSIS Diptia Haji Paramita SMA Negeri 11 Yogyakarta, masa bakti 2020-2021, dan tim produksi SMA Negeri 11 Yogyakarta, atas semua izin dan bantuan sarana serta partisipasi dalam penyelenggaraan kegiatan orasi calon pengurus OSIS Diptia Haji Paramita SMA Negeri 11 Yogyakarta, masa bakti 2020-2021. Selanjutnya saya Matius Adiatma. Saya Wijaningsih Tutus Mardika. Mohon pamit untuk undur diri. Kami juga mohon maaf atas semua kekilafan dan kekurangan. Dengan satu semangat yang muda harus lebih berkarya, jayalah OSIS Diptia Haji Paramita SMA Negeri 11 Yogyakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.